Hujan gerimis mengguyur desa Karangjati sore itu, ketika sebuah motor gede masuk menembus kabut di jalanan berlumpur. Suaranya meraung membelah kesunyian yang biasanya hanya diisi oleh kokok ayam dan desir angin sawah. Di atas motor itu duduk seorang pria bertato penuh, mengenakan jaket kulit usang dan kacamata hitam meski cuaca mendung. Namanya Beno, preman kota yang tengah buron setelah mengacaukan salah satu pasar besar di pinggiran Jawa Tengah. Kini, ia datang ke Karangjati, desa yang baginya terlihat mudah untuk dikuasai. Langkah pertamanya dimulai di pasar desa. Ia berdiri di tengah keramaian pedagang sayur dan pembeli, lalu tiba-tiba menendang gerobak seorang penjual tempe hingga terguling. "Ini pasar siapa? Hah. Mulai hari ini, siapapun yang dagang di sini, setor 5.000 ke gua tiap pagi," teriaknya sambil menyeringai. Warga hanya bisa melongo. Tak ada yang berani melawan. Mereka terbiasa hidup tenang dan damai, bukan berhadapan dengan orang seperti Beno yang auranya penuh ancaman. Seorang pemuda desa sempat mencoba bicara, mencoba menenangkan. Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Beno langsung menarik kerah bajunya dan mendorongnya ke selokan. Suasana pasar seketika kacau. Para ibu-ibu menggandeng anak mereka dan menjauh, sementara para pedagang hanya bisa saling memandang, berharap seseorang datang menyelamatkan mereka. Tapi siapa? Kepala desa sedang sakit, para pemuda kebanyakan merantau ke kota. Desa ini tak punya jagoan. Dari kejauhan, seorang kakek tua menyaksikan semuanya. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin besar, mengenakan sarung lusuh dan caping anyaman bambu. Tangannya memegang pipa rokok kecil yang belum dinyalakan. Tatapannya tajam meski keriput menghiasi wajahnya. Kakek itu adalah Mbah Kromo, yang oleh warga hanya dikenal sebagai petani tua yang suka berbicara sendiri. Ia menggeleng pelan, lalu bangkit dengan susah payah. Langkahnya pelan tapi mantap, menuju ke arah keramaian. Beno yang sedang menikmati ketakutan orang-orang tiba-tiba merasa lengannya disentuh. Ia menoleh, dan melihat Mbah Kromo berdiri di sana. "Nak, jangan main kasar di desa ini. Semua ada aturannya. Kalau ingin dihormati, hormatilah dulu orang lain," ucap Mbah Kromo dengan suara tenang namun mengandung wibawa yang anehnya membuat suasana sunyi. Beno tertawa keras, menatap kakek tua itu seolah melihat lawan yang tidak layak. "Wah, kakek-kakek pun mau sok bijak. Sana main sama cucu aja, jangan ikut campur urusan laki-laki," bentaknya, lalu mendorong Mbah Kromo hingga hampir jatuh. Warga yang menyaksikan adegan itu terpaku. Tak ada yang berani mendekat, bahkan beberapa mengalihkan pandangan seolah menolak terlibat. Mbah Kromo terdiam, lalu perlahan bangkit. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap mata Beno dalam-dalam, seolah mengukur isi jiwa pemuda itu. Lalu tanpa sepatah kata, ia memutar tubuh dan berjalan menjauh, kembali ke arah gubuknya di pinggir hutan. Beno kembali tertawa, merasa telah menang. Namun, sejak hari itu, langit di atas desa Karangjati tak pernah sama. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Burung-burung enggan berkicau pagi hari. Dan setiap malam, terdengar suara aneh dari arah hutan, seperti raungan binatang besar yang tak dikenal. Warga mulai berbisik-bisik, membicarakan sesuatu yang telah lama mereka lupakan, tentang Mbah Kromo, dan tentang ilmu yang dulu pernah menggetarkan tanah ini. Tanpa disadari oleh Beno, ia baru saja menyentuh bara yang telah lama terkubur. Dan dalam waktu dekat, bara itu akan menyala menjadi api yang tak bisa ia padamkan, api dari ajian kuno yang tak boleh sembarangan dibangunkan, lembu sekilan. Sejak insiden di pasar, warga desa Karangjati hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap pagi, Beno berkeliling dengan motor bututnya yang berisik, menagih uang. Keamanan, dari warung ke warung, seolah ia penguasa sah tanah itu. Pedagang yang tak mampu membayar dipermalukan di depan umum. Bahkan beberapa pemuda desa mulai memilih diam dan pura-pura tak tahu, karena mereka tahu, sekali menentang Beno, hidup bisa jadi neraka. Namun di balik kegaduhan itu, Mbah Kromo kembali ke gubuk tuanya yang terletak di tepi hutan.
Gubuk itu sederhana, hanya berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang sudah lapuk. Di dalamnya, ia duduk bersila di depan sebuah peti kayu tua berukir aksara Jawa kuno yang telah lama dikunci. Di sekelilingnya, tergantung lukisan-lukisan lama yang penuh debu, potret dirinya di masa muda, berdiri gagah dengan ikat kepala dan tombak. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh ukiran peti itu. Sudah lebih dari 20 tahun ia bersumpah tak akan pernah membuka peti itu lagi. Ia pernah menjadi prajurit utama dari sebuah perguruan rahasia, penguasa ajian-ajian sakti yang kini hanya jadi legenda. Tapi ia berhenti. Ia memilih damai. Ia memilih pertanian. Dan ia memilih melupakan dendam, terutama setelah kehilangan anak semata wayangnya dalam pertempuran antar pendekar yang tak pernah diakui sejarah. Suara-suara malam mulai memanggilnya lagi. Suara dari masa lalu. Ia mendengar desiran angin membawa bisikan guru-gurunya. Waktumu belum selesai, Kromo. Suara itu lirih, tapi menghantam dada. Ia menutup matanya, mencoba menolak panggilan itu, namun sorotan mata Beno siang tadi tak bisa ia lupakan. Sorotan yang sama dengan musuh-musuh lama, penuh angkuh, penuh nafsu berkuasa, dan tak peduli pada sesama. Di desa, beberapa warga mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Mbah Kromo. Seorang anak kecil pernah mendengar ibunya bercerita, dulu Mbah Kromo adalah leluhur hidup desa itu, penjaga tak terlihat yang menyimpan ilmu warisan nenek moyang. Tapi sejak ia kehilangan anak dan istri dalam satu malam akibat ulah seorang pendekar tamak, ia memilih membuang semua ilmunya dan hidup seperti orang biasa. Cerita itu dianggap dongeng, hingga Beno datang. Sore itu, saat langit merah sagam menghias langit, Mbah Kromo melangkah ke belakang gubuknya. Ia menyingkap semak-semak dan menemukan sebuah batu besar berlumut, tempat ia biasa bertapa di masa mudanya. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merapal kembali mantra dasar ajian lembu sekilan. Angin seketika berputar pelan, daun-daun berdesir ke arah tubuhnya, dan suara burung-burung berhenti mendadak. Di sisi lain desa, Beno yang sedang merokok di depan warung tiba-tiba merasa tubuhnya dingin. Bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Ia melihat ke arah barat, ke arah hutan di mana kabut tipis mulai merayap pelan, dan entah kenapa, ia merasa sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih tua dari dirinya, lebih kuat dari apapun yang pernah ia lawan. Dan malam itu, Karangjati kembali bergetar pelan. Tak dengan suara, tapi dengan napas masa lalu yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Malam di desa Karangjati mulai terasa asing. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, mengendap di permukaan tanah seperti napas leluhur yang mengintai. Para warga menutup jendela lebih awal, lampu-lampu temaram menyala redup di balik tirai. Sementara itu, di dalam gubuk kayunya, Mbah Kromo terus bersila, tubuhnya nyaris tak bergerak. Keringat menetes di pelipisnya, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam amarah. Ia bukan tidak bisa membalas saat Beno mendorong dan menghinanya. Ia bukan lemah. Ia hanya memilih untuk tidak menjadi makhluk buas lagi. Dulu, Mbah Kromo adalah pendekar yang ditakuti banyak orang. Ajian lembu sekilan yang ia kuasai bisa membuat tubuhnya membesar seperti lembu, kulitnya sekeras batu, bahkan golok pun bisa patah saat menyentuhnya. Tapi semua itu ia tinggalkan ketika anaknya tewas di tangan seorang murid sesat dari perguruan musuh demi balas dendam pada Kromo. Sejak itu, Mbah Kromo bersumpah tak akan menggunakan ajian untuk menyakiti siapapun lagi. Tapi kini, ancaman itu datang lagi. Bukan dari pendekar tua, tapi dari anak muda bengis tanpa adab, yang tak tahu bahwa tanah yang ia injak bukan tanah sembarangan. Beno bukan sekadar preman, ia adalah lambang dari generasi yang lupa pada nilai, yang menjadikan kekuatan sebagai alat menindas, bukan melindungi. Dan itu membakar sesuatu dalam diri Kromo. Sebuah bara yang selama ini ia rawat dalam diam. Bara itu kini mulai menyala. Ajian itu tak boleh kau bangkitkan sembarangan, Kromo, bisik bayangan dalam pikirannya, suara gurunya dahulu.
Namun Kromo tahu, kadang kesaktian bukan untuk pamer, bukan untuk dendam. Kadang, ilmu harus digunakan untuk menegakkan kembali keseimbangan. Ia meraba dada kirinya, merasakan denyut halus dari titik energi yang dulu ia tutup rapat. Denyut itu kini hidup lagi, lambat, tapi pasti. Seolah tubuhnya sedang mengingat sesuatu yang lebih tua dari usianya. Di luar, angin mulai menggoyang pohon-pohon dengan keras. Burung hantu bertengger di dahan jati dan mengeluarkan suara lirih, seolah menyambut kebangkitan penjaga lama desa itu. Seekor anjing tiba-tiba melolong panjang ke arah hutan. Beno, yang tengah duduk di warung sambil bermain kartu dengan beberapa pemuda desa yang terpaksa menemaninya, langsung meludah ke tanah. "Apalagi tuh suara sialan malam-malam begini?" gerutunya, tidak tahu bahwa malam ini ia tengah mengganggu ketenangan yang tidak seharusnya diganggu. Sementara itu, di dalam gubuk, Mbah Kromo membuka peti kayu itu untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Di dalamnya tergeletak ikat kepala merah tua, sehelai sabuk kulit kerbau, dan sebuah keris pusaka yang menghitam oleh waktu. Tangannya bergetar ketika menyentuh sabuk itu, sabuk yang dulu ia kenakan saat bertarung melawan para pendekar jahat dari barat. Ia mengikatkannya perlahan ke pinggang, seolah menyambut kembali jati diri yang ia kubur begitu lama. "Maafkan aku, Le," bisik Kromo lirih, menatap ke langit-langit gubuknya, membayangkan wajah anak lelakinya yang dulu selalu duduk di pangkuannya sambil mendengarkan kisah-kisah pendekar. "Ayahmu ini harus bangun lagi, karena kebaikan tak bisa terus diam." Lalu ia berdiri, tubuhnya masih renta, tapi matanya kini menyala. Ada sesuatu dalam sorot itu, semacam kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang lahir dari keteguhan batin dan luka masa lalu. Dan di malam yang penuh kabut itu, Mbah Kromo tak lagi sekadar kakek tua dari pinggir hutan. Ia telah kembali menjadi penjaga Karangjati, bukan dengan dendam, tapi dengan tekad untuk menghentikan kehancuran sebelum ia benar-benar merusak segalanya. Subuh belum benar-benar datang ketika langit Karangjati diliputi warna kelabu aneh. Kabut masih merayap pelan di antara batang-batang pohon, menyelimuti desa seperti selendang gaib. Di tengah kabut itu, seorang kakek tua berdiri di bawah pohon randu alas, tubuhnya tegak walau usia telah menggerogoti sendi-sendinya. Mbah Kromo menatap langit, matanya setajam tatapan elang yang tak pernah lupa caranya berburu. Malam tadi, ia telah melakukan tirakat tapa semadi, memanggil kembali kekuatan yang dulu pernah ia segel dengan doa dan air mata. Dari mulutnya, mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Suaranya lirih, tapi bergema sampai ke dalam tanah. Udara mendadak berat, seolah alam pun ikut menunduk pada kalimat-kalimat sakral itu. Getaran halus merambat di tanah, dan dari dalam dada Mbah Kromo, sebuah nyala hangat menyebar, bukan api biasa, tapi api dalam, bentuk energi murni dari ilmu tua, ajian lembu sekilan. Dalam sekejap, tubuhnya berdenyut, otot-ototnya mengeras, kulitnya berubah seperti kulit kerbau tua, kebal, keras, dan kokoh seperti batu karang. Tubuh Mbah Kromo tak benar-benar berubah bentuk secara drastis, tapi aura yang terpancar darinya menggetarkan dedaunan. Bayangan tubuhnya terlihat lebih besar dari yang semestinya, seperti ada sosok lain yang menyatu dengannya, roh ajian itu sendiri. Napasnya dalam, perlahan, tapi setiap hembusannya membuat embun yang menempel di daun berjatuhan. Ia membuka mata perlahan, mata yang kini berwarna merah samar, bukan karena marah, tapi karena roh ilmu telah menyatu kembali dengan tubuh tuannya. Di sisi lain desa, Beno terbangun mendadak. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada beban berat yang menindih dari atas. Ia keluar dari rumah kosong yang ia jadikan tempat tinggal, lalu menatap ke arah hutan. Ada bisikan aneh di telinganya. Bukan suara manusia, tapi lebih seperti raungan lembu. Ia mengerutkan kening, lalu memaki keras, mencoba menepis rasa takut yang tak biasa itu. Tapi jiwanya tahu, ada yang berubah di desa ini. Dan perubahan itu bukan main-main. Mbah Kromo berjalan perlahan kembali ke desa,
menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lewati bersama anaknya pulang dari sawah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam, meski tanah masih basah oleh embun. Burung-burung yang biasanya ramai saat pagi belum bersuara, seolah menahan napas atas apa yang akan terjadi. Di balik tubuh tuanya, kini ada kekuatan alam yang siap meledak jika dipanggil. Ketika ia melewati sebuah pohon besar, angin kencang berhembus dari arah barat, membawa aroma tanah, darah, dan masa lalu. Ia berhenti sejenak, mengatupkan tangan dan berbisik ke langit, "Aku tak pernah ingin kembali. Tapi jika ini kehendak alam, maka aku akan berdiri di ujung takdirnya." Suaranya tenang, tapi udara di sekelilingnya bergetar, seperti gong tua yang dipukul dalam jarak jauh. Di rumah kepala desa yang kini kosong, beberapa warga berkumpul dengan wajah cemas. Salah satu ibu tua berkata, "Kalian ingat ajian lembu sekilan? Itu bukan mitos, Mbah Kromo yang punya itu dulu. Kalian pikir siapa dia sebenarnya?" Wajah-wajah yang semula tak percaya kini mulai memucat. Mereka menyadari, kekuatan yang selama ini mereka anggap dongeng sedang bangkit kembali. Dan pagi itu, saat matahari muncul samar di balik kabut, Mbah Kromo berdiri di pertigaan pasar desa, tempat semua kekacauan bermula. Ia berdiri tanpa berkata-kata, hanya menunggu. Menunggu sang preman yang telah mengusik tanah leluhur. Menunggu saat di mana ajian lembu sekilan akan menjadi penentu antara kehancuran atau keselamatan. Pagi itu, lapangan desa Karangjati berubah menjadi pusat perhatian. Bukan karena ada acara, bukan pula karena pasar kaget seperti biasanya. Tapi karena seseorang yang selama ini dianggap renta, tak berdaya, dan tak penting, berdiri tegak di tengah lapangan. Ia mengenakan kain lurik tua dan ikat kepala merah darah. Di pinggangnya tergantung sabuk kulit kerbau yang retak oleh usia, dan di tangannya tergenggam sebatang tongkat kayu jati yang memancarkan aura aneh. Dialah Mbah Kromo, lelaki tua yang semalam memanggil kembali kekuatan yang sudah lama tertidur. Warga mulai berkerumun, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian lagi dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari Mbah Kromo pagi itu. Bukan hanya dari cara ia berdiri atau tatapan matanya yang menyala tenang, tapi dari getaran tanah yang samar, dari udara yang seolah enggan lewat di dekatnya. Seorang ibu tua berbisik pada anaknya, "Itu bukan Mbah Kromo yang biasa. Itu penjaga lama yang telah bangkit." Tak lama kemudian, suara motor tua meraung keras dari kejauhan. Beno datang dengan rokok terselip di bibir dan tawa mengejek. Ia berhenti tepat di depan kerumunan, memarkir motornya dengan sombong, dan melangkah ke tengah lapangan. Pak Tua, kau pikir siapa dirimu berdiri di sini macam jagoan kampung?" teriaknya lantang sambil tertawa mengejek. Beberapa pemuda yang biasa menemaninya ikut tertawa, walau sebagian mulai tampak ragu melihat wajah Mbah Kromo yang sama sekali tidak gentar. Mbah Kromo menatap Beno dalam-dalam. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan angin pagi, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Kau bukan hanya melukai aku, kau melukai seluruh desa ini. Dan hari ini, aku berdiri bukan sebagai orang tua. Aku berdiri sebagai bagian dari tanah ini, yang kau injak-injak dengan sombong." Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Beno mendengus, lalu meludah ke tanah, "Sudah tua sok bijak. Mau melawan? Ayo, sini, biar kutunjukkan siapa raja di desa ini." Beno maju dengan cepat, tangan kanannya terkepal. Ia menghantam ke arah wajah Mbah Kromo tanpa ragu. Tapi apa yang terjadi membuat semua yang melihatnya tercengang. Tinju Beno tak pernah sampai ke wajah itu. Sebelum menyentuh kulit Mbah Kromo, tangannya terpental seolah menabrak tembok gaib. Beno terhuyung ke belakang, matanya membelalak, sementara tangannya gemetar hebat. Apa itu?" teriaknya panik. Ia mencoba lagi, kali ini menendang perut Mbah Kromo dengan sekuat tenaga, namun hasilnya sama, tubuhnya terpental dan jatuh terguling di tanah. Warga mulai ribut, beberapa menahan napas, beberapa memejamkan mata, tak percaya apa yang mereka lihat.
"Ajian, itu ajian lembu sekilan," seru seseorang. Seorang bapak tua bahkan berlutut dan mencium tanah. "Dulu, aku pernah melihat ajian itu dipakai saat desa kita diserbu perampok, itu bukan dongeng," desisnya. Dan kini, legenda itu berdiri nyata di depan mereka, dalam sosok renta tapi penuh wibawa, Mbah Kromo. Beno bangkit dengan susah payah. Wajahnya kini bukan lagi wajah angkuh, tapi wajah marah bercampur takut. Ia mencabut sebilah pisau dari pinggangnya, lalu melompat dengan teriakan keras, mencoba menusuk dada Mbah Kromo. Tapi tepat sebelum pisaunya menyentuh kulit lawannya, tongkat jati itu bergerak cepat, memukul udara dan menciptakan gelombang energi tak kasat mata. Beno terhempas sejauh 3 meter, menghantam tanah dengan keras, pisau terlepas dari tangannya. Dan saat Beno mengerang di tanah, Mbah Kromo melangkah pelan mendekatinya. "Kekuatan bukan untuk menyakiti. Kau belum terlambat untuk berubah, nak. Tapi jika kau tetap memilih jalan ini, maka ajian ini akan jadi akhir ceritamu." Suaranya masih tenang, tapi dinginnya merayap hingga ke tulang. Dan semua orang yang menyaksikan tahu, hari itu desa Karangjati menyaksikan sejarah terulang ketika kebaikan bersuara lewat tangan seorang pendekar tua. Langit Karangjati mulai berubah kelabu. Awan menggantung berat, seperti menyimpan tangis alam yang belum sempat ditumpahkan. Di lapangan desa, Beno tergeletak diam, tubuhnya kotor oleh tanah dan wajahnya babak belur. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka hanya memandangi sosok yang selama ini mereka takuti kini remuk harga dirinya di hadapan lelaki tua yang dulu dianggap lemah. Wajah Beno menatap kosong langit, tapi dalam benaknya, badai sedang berkecamuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Luka di tubuhnya bukan yang paling menyakitkan. Luka di dalam dadanya lah yang membuat napasnya berat, campuran malu, takut, dan rasa bersalah yang entah sejak kapan ia tekan. Kata-kata Mbah Kromo terus terngiang, "Kekuatan bukan untuk menyakiti." Kalimat itu membentur dinding batinnya, memecahkan lapisan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang sedang ia kejar selama ini. Mbah Kromo berdiri di sisi lapangan, menatap Beno dengan mata yang tidak menghakimi. Justru, ada kesedihan di balik sorot matanya. Ia tahu luka batin lebih berbahaya dari luka fisik. Ia pernah berada di posisi itu, terluka, dipenuhi dendam, hingga membiarkan kekuatan menjadi alat pembalasan. Dan ia tahu, jika tidak dihentikan, jalan itu hanya akan berujung kehancuran. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri Beno yang masih terduduk lemas. Tanpa bicara, Mbah Kromo mengulurkan tangan. Semua orang menahan napas. Beno menatap tangan itu dengan bingung, lalu memalingkan wajah, air mata mulai menggenang di ujung matanya. Kenapa kau nggak habisin aku, kek?" Suaranya parau. Mbah Kromo menjawab pelan, "Karena orang yang tersesat bukan untuk dihabisi, tapi untuk dituntun pulang." Kalimat itu memecahkan bendungan di hati Beno. Tangisnya pecah, tak peduli orang-orang menonton. Air mata preman itu jatuh, bukan karena sakit, tapi karena malu. Di antara isak, Beno mulai bicara patah-patah. Ia bercerita tentang masa lalunya yang keras, dibesarkan dalam lingkungan penuh kekerasan, tanpa kasih. Ia tumbuh dengan anggapan bahwa siapa yang kuat, dialah yang berhak atas segalanya. Tak ada yang pernah menuntunnya. Tak ada yang pernah mengajarinya bahwa kekuatan bisa digunakan untuk menjaga, bukan menindas. Dan kini, lelaki tua yang ia rendahkan malah mengajarkannya dengan luka. Warga mulai mendekat perlahan, satu persatu. Beberapa terlihat meneteskan air mata, bukan karena iba, tapi karena mereka melihat keajaiban yang tak disangka. Seorang preman yang selama ini menebar ketakutan kini menangis di hadapan kebaikan. Kepala desa yang baru kembali dari kota ikut menyaksikan kejadian itu. Ia menatap Mbah Kromo dan berbisik lirih, "Terima kasih telah menyelamatkan desa ini, Mbah, tanpa kekerasan, tapi dengan jiwa yang lebih tajam dari keris." Mbah Kromo tidak berkata banyak. Ia hanya menepuk pundak Beno,
lalu melangkah pergi dari lapangan. Punggungnya terlihat renta, tapi di mata semua orang, dialah penjaga sejati Karangjati. Seorang pendekar yang memilih menundukkan lawan dengan hati, bukan hanya ajian. Dan di balik langkah pelan itu, Mbah Kromo tahu tugasnya belum selesai. Masih banyak yang perlu dipulihkan, termasuk hati seorang anak muda yang tersesat. Dan saat hujan akhirnya turun rintik-rintik, membasahi lapangan yang tadi menjadi medan pertempuran, Beno tetap terduduk diam. Tapi kali ini, bukan sebagai preman, melainkan sebagai anak manusia yang mulai memahami bahwa pengampunan lebih kuat dari kekuatan itu sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa di lapangan desa Karangjati. Desa itu kembali tenang, namun ketenangan kali ini terasa berbeda, lebih damai, lebih bersih dari ketakutan yang dulu menghantui. Orang-orang mulai kembali berani keluar malam, anak-anak tertawa bebas di jalanan, dan suara azan dari surau kembali menggema tanpa ragu. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah suasana desa, melainkan perubahan drastis pada sosok Beno. Beno tak lagi menenteng rantai motor atau merokok di depan warung. Ia kini terlihat sering membersihkan masjid, membantu warga menambal jalanan, bahkan duduk bersila di beranda rumah Mbah Kromo setiap sore, belajar tentang hidup, tentang hati, dan tentang ilmu tanpa kekerasan. Perubahan itu tak terjadi dalam semalam, tapi dimulai dari satu luka yang justru menyelamatkan. Mbah Kromo, meski usianya makin rapuh, tetap menjadi cahaya di tengah desa. Ia jarang berbicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti ukiran di batu, kuat dan tak mudah pudar. Suatu sore, di bawah pohon randu tempat ia dulu bertapa, ia memanggil Beno. "Nak, kau telah belajar dengan caramu sendiri. Tapi ingat, ajian lembu sekilan bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk menjaga, dan hanya diwariskan kepada yang hatinya sudah bersih." Beno tersentak. Ia tak menyangka akan dihadapkan pada hal sebesar itu. Aku belum pantas, Mbah," ucapnya lirih. Tapi Mbah Kromo hanya tersenyum. Tak ada manusia yang benar-benar pantas, tapi yang mampu menjaga niatnya, itulah penjaga sejati. Ia menggenggam tangan Beno, lalu menyelipkan seutas benang merah tua, yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Itu bukan jimat, bukan pula benda sakti, tapi simbol janji, bahwa yang menerimanya harus menjaga desa, bukan dengan otot, tapi dengan hati. Kabar tentang perubahan Beno menyebar ke desa tetangga. Banyak yang tak percaya, tapi saat mereka datang ke Karangjati dan melihat sendiri pria bertato yang kini mengayomi anak-anak kecil dan membantu ibu-ibu menimba air, mereka tahu, keajaiban itu nyata. Dan itu semua berawal dari satu orang tua yang menolak membalas dengan benci. Warisan sejati dari Mbah Kromo bukan hanya ajian lembu sekilan, melainkan hikmah dalam sikap dan ketulusan. Suatu pagi, Mbah Kromo tak lagi keluar dari rumahnya. Ia ditemukan duduk di kursi rotan tuanya, dengan senyum kecil di wajah, tangan terlipat di dada, dan benang merah yang dulu ia berikan pada Beno, kini tergantung di jendela, diterpa cahaya mentari pagi. Ia telah pergi dengan tenang. Tak ada tangis histeris, hanya sunyi yang hikmat, dan doa-doa yang bergema dari setiap rumah. Desa Karangjati berduka, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur pernah dijaga oleh jiwa seagung itu. Beno berdiri paling depan di pemakaman, memikul keranda Mbah Kromo dengan langkah pasti. Air matanya jatuh, tapi bukan karena lemah. Ia tahu, sejak hari itu, beban yang ditinggalkan bukanlah beban biasa. Itu adalah warisan kehormatan yang harus ia jaga sampai akhir hayat. Di bawah langit yang cerah, di antara doa dan haru, sebuah babak baru dimulai. Beno bukan lagi preman. Ia kini penjaga sunyi, pelindung yang tak lagi butuh kekerasan untuk dihormati. Dan dari balik awan putih yang mengambang tenang di langit Karangjati, seolah suara lembut terdengar. Ajian itu hanya kulit, tapi hati yang bening, itulah kekuatan sejati.